Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatu iman, pemirsa Kemilau Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, juga terlampau sering dibicarakan, terlampau sering diceramahkan, dikhutbahkan oleh para khotib-khotib, para mubalig-mubalig, bahwa kunci suksesnya ibadah Ramadan atau tanda bahwa kita sukses menjalankan ibadah Ramadan itu adalah dengan berseminya ketakwaan dalam jiwa kita, juga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara takwa, kemudian ampunan Allah Subhanahu wa taala, juga surga, sempat disinggung dalam satu ayat secara bersamaan dalam surat Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bersegera pada magfirah, lalu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, pada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu di akhir ayat ditegaskan u'iddat lil muttaqin. Magfirah dan surga tersebut Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di sini dengan jelas dikaitkan antara ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemudian surganya, lalu predikat takwa. Pertanyaannya, di bulan Ramadan sekarang bagaimana agar kita dapat menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala? Ini demikian jelas pula telah diterangkan, ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Tepatnya dalam 3 hadis yang redaksinya hampir mirip. Hadis yang pertama, man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Yang kedua, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Lalu yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Ada 3 hal, 3 faktor yang disebut dalam 3 hadis ini, yang semuanya ketiga faktor ini yang akan mendatangkan magfirah Allah Subhanahu wa taala, yang diungkapkan ghufirallahu ma taqaddama min dzanbihi. Dosa-dosa kita akan diampuni, tepatnya dosa-dosa yang telah lalu. 3 ibadah yang dimaksud adalah 1, man soma saum. Kemudian yang kedua, man qoma qiyam. Lebih dijelaskan lagi oleh para ulama, qoma di sini adalah qiyamul lail, ibadah di malam hari. Kemudian yang ketiga dispesifikan lagi, didetailkan lagi, lebih khususnya lagi, man qoma lailatal qadri, yakni qiyam, beribadah pada malam kemuliaan, atau biasa kita sebut Lailatul Qadar. 3 ibadah ini menjadi kunci suksesnya ibadah Ramadan
dengan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 ibadah ini akan sampai pada janji tersebut, janji ampunan, jika kita menjalankannya dengan syarat yang disebutkan. Syarat ini pun sama melekat dari 3 ibadah ini, yakni imanan wahtisaban. Keimanan dan ihtisab, perhitungan. Jadi barang siapa yang melaksanakan saum, melaksanakan qiyamul lail, ibadah pada malam hari, melaksanakan qiyam Lailatul Qadar atau ibadah pada malam penuh kemuliaan Lailatul Qadar, imanan wahtisaban, atas dasar iman dan ihtisab. Iman di sini adalah kesadaran tingkat tinggi, sementara ihtisab adalah perhitungan. Dalam arti ketiga ibadah ini harus kita jalankan dengan penuh perhatian, dengan penuh kesadaran, tidak asal-asalan, juga dengan penuh perhitungan. Jika 3 ibadah ini tidak dijalankan imanan wahtisaban, selain tidak akan berdampak apa-apa pada pahala kita, juga tidak akan berdampak apa-apa pada karakter ketakwaan kita. Sejatinya karakter ketakwaan itu dibentuk dari 2 hal ini. Kita akan takwa yang arti dasarnya adalah bersikap hati-hati dan menjaga diri dengan cara kita sadar. Barang siapa yang saum atas dasar iman, kesadaran, sadar bahwa dia itu sedang saum, sadar bahwa dia itu sedang qiyamul lail, sadar bahwa dia itu sedang berada di malam penuh kemuliaan, sadar bahwa ibadah tersebut adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk istri kita, suami kita, bukan untuk anak kita, tetangga kita, mertua atau siapapun, tetapi semata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ihtisab kita mengevaluasi, menghitung-hitung apakah pahala ibadah ini sudah cukup untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara gufirolahu ma taqaddama min dzanbih, dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni olehnya. Iman dan ihtisab ini merupakan wujud itkon atau profesionalisme kita dalam menjalankan ibadah, sementara itkon itu adalah wujud takwa, kehati-hatian kita, kesadaran tingkat tinggi kita untuk menggapai kesuksesan di bulan Ramadan kali ini. Ikhwatu iman, pemirsa Kemilau Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di Ramadan sekarang kita dapat menggapai kesuksesan tersebut. Tentunya 2 syarat yang tadi harus kita perhatikan, yakni imanan wahtisaban. Demikian yang bisa disampaikan, semoga menjadi tazkirah untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.